kehidupan tidak pernah berhenti bergerak dan berubah. Ada masa ketika yang hidup hanyalah organisme mikroskopis, kecil sekali sampai tidak terlihat oleh mata manusia. Namun perlahan, melalui proses yang sangat panjang, makhluk-makhluk itu berkembang menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang semakin kompleks, hingga akhirnya muncul manusia yang mampu berdiri tegak, berpikir, dan menciptakan peradaban seperti sekarang. Perjalanan panjang ini bukan sekedar cerita di buku pelajaran, bukti-buktinya benar-benar ada di sekitar kita, mulai dari fosil, kesamaan struktur tubuh makhluk hidup, hingga jejak genetik yang tersimpan dalam DNA kita sendiri. Di video ini, kita akan menelusuri bukti-bukti tersebut dan melihat bagaimana para ilmuwan meyakini bahwa kehidupan di bumi telah berevolusi dari waktu ke waktu. Jadi, mari kita mulai perjalanan singkat tapi seru ini untuk memahami bagaimana kita bisa ada di dunia seperti sekarang melalui bukti-bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama adalah fosil. Fosil itu seperti potongan cerita dari masa lalu. Setiap fosil ibarat foto kuno yang tertinggal di dalam batu. Dari fosil-fosil ini kita bisa melihat bagaimana makhluk hidup berubah perlahan-lahan selama ribuan bahkan jutaan tahun. Misalnya Tiktaalik, makhluk yang bentuknya mirip ikan tetapi punya tulang seperti kaki. Fosil Tiktaalik menunjukkan momen penting ketika hewan mulai keluar dari air dan mencoba hidup di darat. Ada juga Archaeopteryx atau makhluk unik yang terlihat seperti campuran reptil dan burung, punya gigi seperti dinosaurus tetapi punya sayap dengan bulu yang bisa terbang. Fosil-fosil seperti ini sangat berharga karena menjadi jembatan yang menghubungkan dari masa lalu dan masa kini. Dari sini kita bisa memahami bagaimana evolusi sudah berjalan jauh dan membentuk kehidupan yang kita lihat sekarang. Bukti evolusi yang kedua ada anatomi perbandingan. Tahukah kamu, tangan manusia, sirip paus, sayap kelelawar, dan kaki kucing ternyata memiliki tulang yang mirip? Meski bentuknya berbeda karena fungsinya tidak sama, pola dasar tulangnya sebenarnya sama. Ini bukan kebetulan. Semua makhluk ini berasal dari nenek moyang yang sama jauh di masa lalu. Seiring waktu, evolusi mengubah bentuk tulang-tulang ini sedikit demi sedikit supaya lebih sesuai dengan cara hidup dan kebutuhan masing-masing hewan. Misalnya, sirip paus yang berubah agar cocok untuk berenang di air, sayap kelelawar berkembang supaya bisa terbang, dan kaki kucing disesuaikan untuk berjalan dan berlari di darat. Dengan mempelajari kesamaan ini, kita jadi tahu bagaimana makhluk hidup bisa berubah dan beradaptasi selama jutaan tahun hingga bisa bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya, bukti evolusi yang ketiga, yaitu embriologi. Jika kita melihat embrio pada tahap awal, hewan-hewan yang berbeda ternyata memiliki bentuk yang sangat mirip. Seperti embrio manusia, ayam, dan ikan sama-sama punya ekor dan celah insang di awal perkembangannya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki paket dasar yang sama, yaitu warisan dari generasi-generasi terdahulu. Selanjutnya, bukti evolusi yang keempat, yaitu DNA dan genetika. Bukti evolusi yang paling kuat justru datang dari sesuatu yang tak terlihat, DNA. Ketika para ilmuwan membandingkan DNA manusia dan simpanse, ternyata kesamaannya hampir 99%. Artinya, kita adalah sepupu dekat dalam pohon kehidupan. Ada juga gen yang sudah tidak aktif lagi, seperti tombol rusak dalam tubuh, namun masih diwariskan dari nenek moyang yang sama. Bahkan, gen yang rusak pun bisa memberitahu kisah evolusi. Jika kita melihat peta dunia, setiap benua punya hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini bukan terjadi secara acak, semuanya mengikuti pola evolusi. Contohnya, Australia. Di sana kita bisa menemukan kanguru, koala, dan hewan berkantung lainnya. Mengapa hewan seperti ini hanya hidup di sana? Karena jutaan tahun lalu, Australia terpisah dari benua lain dan menjadi dunia kecil yang terisolasi. Hewan-hewan yang tinggal di sana akhirnya berevolusi mengikuti lingkungannya sendiri, tanpa campuran hewan dari luar. Hal yang terjadi di Kepulauan Galapagos. Pulau-pulau kecil itu punya kondisi alam yang berbeda-beda. Ada yang kering, ada yang penuh pohon, ada yang banyak serangga, ada yang sedikit makanan juga. Nah, burung finch yang hidup di sana akhirnya menyesuaikan diri. Paruh mereka berubah bentuk mengikuti jenis makanan yang tersedia di setiap pulau. Ada yang paruhnya tebal untuk memecah biji, ada juga panjang untuk mengambil serangga, ada juga yang runcing untuk menusuk buah. Nah, dari sini kita belajar satu hal.
Tempat tinggal makhluk hidup itu ikut membentuk bagaimana mereka berkembang. Lingkunganlah yang mengarahkan perubahan mereka dari generasi ke generasi. Kita sudah melihat berbagai bukti evolusi seperti fosil, anatomi perbandingan, embriologi, DNA genetika, dan biogeografi. Hal ini menunjukkan perubahan makhluk hidup sejak ribuan tahun lalu dan kesamaan genetik antar spesies. Namun, evolusi bukan hanya cerita dari masa lampau. Proses ini masih terus berlangsung dan bisa kita amati secara langsung di sekitar kita. Misalnya, bakteri yang dulu bisa dengan mudah dibasmi menggunakan antibiotik, kini ada yang sudah kebal hanya dalam waktu singkat. Ini terjadi karena bakteri yang mampu bertahan akan terus berkembang biak, sehingga sifat kebal tersebut menyebar. Dengan bukti-bukti dan contoh nyata seperti ini, kita tahu bahwa evolusi terus berjalan tanpa henti, membantu makhluk hidup menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup di lingkungan yang selalu berubah. Fosil, anatomi perbandingan, DNA, perkembangan embrio, sampai perubahan-perubahan yang masih bisa kita amati hari ini, semuanya saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Jika disatukan, semua bukti itu mengarah pada satu kesimpulan yang konsisten. Kehidupan di bumi tidak pernah statis. Ia terus berubah, bereaksi, dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Evolusi bukan sekedar teori lama atau cerita masa lalu. Evolusi adalah proses yang hidup sampai sekarang. Proses yang membentuk tubuh, kemampuan, bahkan keragaman makhluk hidup yang kita lihat di sekitar kita. Tanpa evolusi, perjalanan kehidupan tidak akan pernah sampai pada titik seperti hari ini. Dan ketika kita melihat kembali jutaan spesies yang pernah muncul dan hilang sepanjang sejarah di bumi, kita sadar bahwa manusia hanyalah satu bagian kecil dari kisah besar tersebut. Namun, justru dari posisi kecil inilah kita bisa belajar memahami bagaimana kehidupan berkembang dan mungkin bagaimana kita harus menjaga keberlanjutannya ke depan.